Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 9 Juli 2022 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam sehat dan sejahtera dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat, selamat liburan untuk yang sedang liburan. Seperti itu tuh yang sedang liburan bersama keluarga, selamat menikmati liburannya. Kali ini saya kembali mempersembahkan jus rohani yang segar dengan tema bongkar semua. Bongkar semua. Racikan dasar dari jus segar ini saya ambil dari Injil yang dibacakan dalam Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan terbuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap-atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut. Karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat, kalau suatu ketika ada seorang teman yang datang kepada Anda lalu mengatakan, "Ku bilangi ya, tapi ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya." Para sahabat Fresh Juice senang atau tidak? Bangga atau tidak?
apapun beritanya, tetapi akan diberitahu. Baik sepintas lalu akan merasa senang dan bangga. Oh, aku akan tahu sebuah rahasia. Dan tidak hanya tahu sebuah rahasia, aku juga dipercaya untuk memegang rahasia itu. Tidak boleh bilang pada yang lain. Dan dengan demikian aku menjadi orang yang penting, orang yang istimewa, karena harus mengetahui dan menyimpan rahasia itu. Seneng dah? Ayo jujur. Mungkin banyak yang seneng juga itu. Padahal para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat, sebetulnya teman Anda itu sedang memberikan beban kepada Anda. Mengapa beban? Beban karena Anda tahu sesuatu tetapi tidak boleh memberitahu orang lain. Padahal kalau kita tahu sesuatu, kita selalu terdorong untuk memberitahu orang lain. Yang bisa memberitahukan sebuah rahasia apalagi kepada orang lain. Bukankah dia orang yang hebat, orang yang mumpuni, orang yang istimewa, bisa tahu yang lain belum tahu. Maka kita terdorong untuk meneruskan berita itu. Nah, tapi sudah ada peringatan dari teman kita itu. Awas ya, kalau kamu memberitahu nanti, jadinya mau senang tapi nggak jadi senang. Karena apa? Justru bisa jadi stres. Sebab setelah tahu harus menyimpan yang diketahuinya itu rapat-rapat, dalam-dalam, dan itu bisa menjadi beban bagi diri kita. Para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat, cerita tadi berbeda dengan yang kita dengar dalam kutipan Injil. Yesus menyuruh murid-muridnya bukan untuk menutup-nutupi, bukan untuk menyimpan, bukan untuk menyembunyikan, tetapi justru untuk membongkar semuanya. Bongkar saja semuanya. Buatlah menjadi terang bagi semua orang, bagi setiap orang. Yesus mengatakan, yang kukatakan dalam gelap, katakanlah dalam terang. Ya, kalau dikatakan di dalam gelap, apa yang terjadi? Mungkin orang lain masih mendengar yang dikatakan Yesus kepada kita. Tetapi orang lain tidak tahu bahwa itu yang mengatakan adalah Yesus. Ya memang dari suaranya mungkin menduga-duga, oh itu Yesus sedang ngomong dengan Romo Willem misalnya. Tetapi belum tentu benar juga dugaannya. Tetapi sekarang Yesus dengan tegas mengatakan, yang kukatakan dalam gelap, katakanlah dalam terang. Jadi supaya semua orang tahu bahwa yang berkata-kata kepadaku adalah Yesus. Yang berkata-kata kepada para sahabat Fresh Juice adalah Yesus sendiri. Dan yang dikatakan itu juga dari Yesus. Katakanlah dalam terang. Ini sungguh membongkar semua. Tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi yang disembunyikan. Dan Yesus masih melanjutkan para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat dengan mengatakan, yang kau dengar, yang kubisikkan di dalam telingamu, beritakanlah itu dari atas atap-atap rumah.
Kalau dibisikkan hanya di dekat telinga, apa jadinya? Yang lain tidak mendengar. Kadang-kadang bisikan itu juga tidak terlalu jelas. Tetapi Yesus mengatakan, beritakanlah itu dari atas atap-atap rumah. Itu artinya kita juga harus memberitakannya dengan suara yang lantang, suara yang keras, suara yang jelas, supaya semakin banyak orang bisa mendengarkan dan mendengarnya. Para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat, apa sih yang dikatakan oleh Yesus, yang dibisikkan ke telinga kita? Hal yang sangat mendasar untuk keselamatan setiap orang. Yang dikatakan adalah Tuhan menyertai engkau. Tuhan mengasihi engkau. Kalau hati saya sedang gelap, orang mengatakan pada saya, Bapak Uskup mengatakan pada saya, Romo Willem, Tuhan menyertai engkau. Mungkin saya akan mengatakan, pret. Tuhan mengasihi engkau. Saya mungkin akan bereaksi, ambuh. Kenapa? Hatiku sedang gelap. Tetapi kalau saudara mengatakan itu terus-menerus kepada saya, kiranya pelan-pelan Roh Kudus akan membuka hati saya, lalu yang tadinya saya terima dalam gelap itu lama-lama menyinari kehidupan saya, membuat saya semakin percaya dan yakin Tuhan menyertai saya, Tuhan mengasihi saya. Lalu saya tidak perlu lagi mengatakan pada yang lain juga dalam gelap, tapi secara terang-terangan dalam terang menyatakan, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia menyatakan bahwa Tuhan menyertai engkau, menyertai aku juga ketika kita sedang dalam kegelapan. Tuhan membisikkan kepada kita, Roh Kudus membisikkan kepada kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi aku. Warta itu tidak layak dan tidak sepantasnya kita pakai hanya dipendam pada diri sendiri, direnung-renungkan terus gitu ya. Tuhan menyertai aku, Tuhan mengasihi aku. Gimana toh ini? Aku hidupnya tidak begitu beruntung, tidak terlalu sukses. Kok bisa dikatakan Tuhan menyertai aku? Enggak. Tidak untuk menjadi rahasia. Jangan sampai orang lain juga tahu bahwa Tuhan menyertai dia, mengasihi dia. Nanti dia semangat lah, aku jadi punya saingan dong. Repot kan? Maka saya sembunyikan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan pada para rasul dan kepada kita semua yang juga jadi rasul-rasulnya, para sahabat Fresh Juice semuanya, yang kukatakan dalam gelap, katakan itu dalam terang. Yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap-atap rumah. Resikonya banyak. Jangan khawatir, jangan takut. Bahkan Yesus mengingatkan tadi dalam kutipan Injil, kalaupun resikonya adalah mati, menyatakan bahwa Tuhan menyertai engkau, Tuhan mengasihi engkau. Orang yang tidak senang, orang yang tidak setuju, lalu bahkan bisa membunuh kita. Jangan takut. Hidup kita jauh lebih berharga daripada burung pipit.
Hidup kita jauh lebih berharga, rambut kita pun sudah terhitung oleh Tuhan. Maka jangan khawatir, jangan takut. Beritakanlah Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi. Oke, siap, berani. Saya percaya para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat pasti siap untuk menyatakannya kepada siapapun yang Anda jumpai. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita mewujudkannya dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kasih, kerahiman, dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa oleh kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat senantiasa, protokol kesehatan sebagai wujud iman. Selamat menikmati liburan yang berliburan. Selamat berbahagia dalam Tuhan. Selamat mewartakan sabda Tuhan. Ciao, kamsia, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 9 Juli 2022. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.